Oke. Kak, selamat ya atas kehadirannya. Terima kasih. Ya. Awal sebelumnya dan pada Bisa itu pernah ditawarin. Pertama kali Wulan dulu yang tawarin kan ya? Yang Iya. dipanggil sama Mas Monty pertama kali. Oh iya. Aku nggak tahu yang pertama apa enggak. Cuma kalau di antara aku sama Winky, iya. Karena kita sampai ngerein jadi kita tahu. Iya, Wulan dulu terus baru gue. Tapi kalau pemain yang lain kita nggak tahu ya. Iya. Pansun gue nggak tahu. Nggak satu manajer. Nggak beda-beda itu semua. Jadi dipanggil apa namanya sama Mas Monty sama ngobrol pertama sama Mas Monty. Belum sama Mas Monty. Ini bilang ya ini itu terus dari gambaran Mas Monty itu menarik banget buat aku, jadi akhirnya aku menerima langsung saat itu juga. Jadi belum ngomongin deal apalah yang lain-lain, nggak ada, langsung ke situ dulu, terus baru selanjutnya ada baru detik-detiknya mereka yang lain. Itu kan ada cerita yang menarik banget ya di Open BO ini. Pertama kali justru Wulan sama gue itu pas diterangin sama Mas Monty, ceritanya itu sangat kurang lebih sama inti ceritanya, cuman sebenarnya genrenya beda banget. Ya, drama dulu. Drama, depressing yang bener-bener Awalnya itu. dark banget gitu, terus kayaknya wah ini tantangannya edan banget. Iya. Tapi setelah pas kita ngobrol lagi, akhirnya ada masukan dari teman-teman video juga ya, dari Mas Monty juga akhirnya ngobrol sama Mas Reka bahwa karena ada sesuatu message yang pengen disampaikan gitu, jadi kayaknya kita harus bikinnya yang kayaknya harus yang light gitu ya. Live. Yang dibikin jadi kayaknya orang akan lebih fun nontonnya kayak gitu. Makanya akhirnya dibalut dengan komedi, smart komedi yang Iya. fresh dengan duo dia, Fajar Lira dan Winky Wiryawan. Mana tuh Fajar? Nggak datang ini. Mana sih? 3 hari dia pernah ngajar. Oh sombong ya? Artinya tidak terlalu berat ya mas ya? Apa? Artinya tidak terlalu berat, sebetulnya cerita idenya berat, Ya, tapi jadi mas dalam ceritanya sendiri itu kan udah berat ya, udah. Tapi lo bayangin seorang perempuan, seorang ibu akhirnya harus membego untuk survive dan merahasiakan itu semua dari akhirnya dan dari dunia. Karena dia juga nggak mau ketahuan kan. Dan dia juga punya hubungan gelap dengan seorang pejabat yang udah punya istri, kompleks banget lah hidupnya. Kemudian kenalan dengan seorang penulisnya ini juga hidupnya kompleks banget gitu. Dia seorang penulis FTV Azab yang kemudian ditugaskan untuk bikin Sebuah penelitian cerita. Open BO ya kan. Sebenarnya untuk dipecat. Jadi bosnya Jaka tuh udah gak suka sama Jaka. Karena dulu Jaka itu selalu nulis FTV Azab tuh rating 1 terus di salah satu TV swasta lah. Terus akhirnya trennya berubah, si Jaka ini nggak bisa nulis selain itu, dan bosnya kayak mau cat aja nih gimana caranya gitu. Ya udah akhirnya cari apa ya kira-kira yang dia nggak bisa nulis. Start sesimpel itu sih. Kayak udah pokoknya tentang, makanya kalau dilihat di trailernya kan ada tuh seks bebas gitu. Gue mengiyakan aja, si Jaka mengiyakan terus udah gitu Open BO, oh iya gitu. Padahal sebenarnya pas balik sampai ke rumahnya, kontrakannya dia tuh kayak oh itu Open BO gitu. Jadi si Jaka tuh emang sangat sepolos itu orangnya kayak gitu. Nanti juga akan ada shot juga di, kalau nggak salah di scene pertama yang menunjukkan ruang kerja Jaka tuh emang semuanya is all about azab aja gitu ceritanya, premisnya tuh itu terus gitu. Sebatas itu ya. Sebatas itu dong, jadi dia kayak nggak tahu dunia luar seperti apa. Untung ada sahabatnya, roommate-nya namanya si Soleh. Ini sebenarnya kalau lucu, kalau lu lihat semua nama karakternya sama Mas Monty sama Mas Reka tuh dibalik semua gitu. Soleh sebenarnya nggak sama sekali nggak ada. Kontradiktif banget. Semuanya kontradiktif gitu. Soalnya paling hancur. Mbak Wulan, di sini kan tapi untuk memerankan dua karakter ya, artinya sebagai seorang ibu, ya kan, sebagai seorang yang tadi PSK itu kan, bagaimana mendalami itu? Sebenarnya bukan menjadi dua karakter ya, satu karakter yang punya dua kehidupan. Jadi dia harus mungkin Ambar yang sedang kebingungan akan hidupnya, mencari jati dirinya yang baru, harus survive hidup anaknya juga. Tapi di satu sisi dia harus jadi mawar yang penuh percaya diri. Ya kalau nggak percaya diri, kalau nggak seducing, laki-laki mana tertarik gitu kan, kok kan mood dan aura itu kan itu yang membuat magnet akan sesuatu kan gitu. Jadi disitulah walaupun dia tetap pada saat dia menjadi mawar, dia tetap harus, dan orang harus tetap berasa itu adalah Ambar. Jadi ini bukan dua peran, satu peran yang punya dua kehidupan. Mungkin
lebih beratnya di situ gitu. Kaulah untuk jadi si Mawar sendiri kan pasti berubah nih gestur-gesturnya segala macam untuk menarik perhatian cowok-cowok. Risetnya seperti apa? Apakah melakukan langsung sama si perempuan PSK itu atau gimana Maulan? Di kehidupan kita sehari-hari kita kenal orang, adalah di sekitar kita, maksudnya di sekitar kamu, di sekitar kalian semua ada orang-orang yang memilih BO atau yang memilih hidupnya menjalani hal tersebut. Dan kita bisa lihat pada saat dia lagi melakukan BO biasa aja gitu, jadi diri dia sendiri ya. Pada saat itu kan peran seperti Wulan, pada saat aku di rumah aku jadi ibu gitu kan, menjadi aktor, ya peran apa yang harus aku perankan? Orang akan melihat berbeda, bukan Wulan Guritno tapi peran tersebut. Ya sama aja perempuan-perempuan yang bikin BO ini pada saat sehari-hari dia menjadi dirinya, pada saat BO dia acting, dia harus acting gitu, jadi perempuan yang menggairahkan gitu ya, perempuan yang seducing, perempuan yang lenje atau apapun pilihan dia, ingin berperannya seperti apa untuk membuat pelanggannya tertarik terhadap dia gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi peran lenje susah nggak sih Maulan? Jadi peran lenje yang menggairahkan gitu? Ya jadi setiap peran susah ya, karena bukan jadi kita sendiri, lebih susah lagi karena aku juga lenje orangnya ya. Aku orangnya rada preman kan gitu kan, tomboy gimana gitu. Tomboy gila. Jadi sudah jadi perempuan lenje, ya harus latihan lah. Ada sosok yang mungkin belajar dari dianya atau? Enggak banyak lah kan perempuan-perempuan. Si Mawar ini kan dia peran buatan ya fiksi gitu. Jadi aku nggak terinspirasi oleh siapa-siapa, tapi aku diarahkan oleh sutradara, skenario dan khayalan aku sendiri menghidupkan si Mawar ini. Sampai kemudian pasti ada riset untuk wanita-wanita open BO itu sendiri, gimana sih operasionalnya mereka gitu, bagaimana sih mereka pada saat sehari-hari atau pada saat dia sedang beroperasi gitu kan, pasti akan ada perbedaan mungkin kurang lebih. Yang sempat sampai observasi ada perubahan pandangan kepada seorang yang Sebenarnya nggak pernah punya pandangan dan ngejudge apa-apa ya sama siapapun, dan dengan pilihannya masing-masing ya gue udah ribet, gue gak mau musingin orang lah. Maksudnya aku punya anak 3, aku punya pekerjaan yang butuh fokus dan konsentrasi aku yang begitu besar, aku punya pacar dan punya keluarga, bapak ibu, udah punya kehidupan sendiri. Jadi udah gak kepikiran untuk mikirin orang lain. Paling kesian atau mikirinnya gini paling, pasti dia harus dulu gitu paling. Iya, karena nggak bisa jawab. Gue ada pengalaman personal nih. Hah? Lo kan ini? Prima. Gue pernah, Mau dong. gue pernah nge-DJ. Nah ini pasti banyak nih. Di suatu private party di room lah, di daerah kota. Terus this whole gangs of boys gitu, bunch of boys gitu, dibilang kayak, wih nanti bakal ada, you know lah, kayak cewek-cewek gitu masuk. Gue tuh risih banget kan, kayak aduh harus banget ya waktu itu. Ya untungnya gue cuma di DJ booth aja kan. Terus ada 5 cewek nih masuk ke room. Tenals to be, salah satunya itu ceweknya temen gue. Itu gue bener-bener, jadi gue sama temen gue berdua yang gue lagi main, dia ada sama, bukan kaget lagi gue pas, jadi kayak pas dia masuk gue kayak enggak, nah ini yang gue mau ceritain dulu. Jadi pas gue ngeliat, wah ini bukannya si A gitu ya. Terus dia masuk berlima sama ada satu yang emang ngawal mereka lah gitu. Itu bener ya dia gitu. Terus pas gue ngeliat, karena dia nggak lihat DJ-nya siapa, karena DJ booth-nya sebelah kayak di situ, dia jadi kayak ruangannya kan juga nggak terlalu gede. Jadi pas dia masuk, terus udah gitu si cowok-cowok bunch of boys ini kayak langsung gitu lah sama mereka lah, you know lah. Terus gue ngeliat dia juga dia menuju ke satu cowok gitu. Terus gue lihat dari deket, oh shit bener dia loh gitu. Dan gue kenal banget dia, gue kenal banget sama cowoknya. Sampai akhirnya gue nge-DJ-nya tuh kayak coba untuk supaya dia nggak ngeliat gue, tapi akhirnya tiba-tiba dia ngeliat gue ngeliat dia langsung, ya maksudnya bayangin pangling, gue juga bingung. Abis gue main, teman gue main kan, gue jadi nggak nge-DJ lagi kan, masa gue di DJ gue terus kan. Ya, ini kan orang bego gitu, akhirnya gue mau nggak mau gue ke table mereka, tapi gue duduk, dia duduk jaraknya di sini gitu, gue sosok nggak mau ngeliat gitu. Tapi tiba-tiba dia nyamperin gue, gue ngomong boleh nggak? Dia narik gue gitu ke ada satu ruangan kosong lagi lah di satu room itu.
dia nangis. Please jangan bilang sama si B cowoknya. Gue bilang kayak, gue paham kok, dia bilang gitu. Cuman gimana ya, gue bilang kayak akhirnya tiba-tiba dia langsung cerita semua itu. Dan maksudnya kalau dia bedanya, kalau Amber ini sama anaknya, kalau dia ini sama ibunya yang sakit. And I know ibunya sakit keras di Jawa Tengah. Dari dulu emang gue tahu. Jadi cowoknya selalu curhat, kasihan nih gini-gini. Apakah cowoknya kasih duit? Cowoknya kayak nggak ada duit. Ya maksudnya nggak bukan yang Bantu ya pacarnya ya. harusnya, makanya dari situ gue kayak anjir gitu ya. Jadi gue ngerasa bahwa oke, pedihnya seperti ini dan sampai detik ini kebetulan sih mereka udah putus ya, cuma sampai detik ini gue nggak cerita sama cowoknya dan gue juga nggak pernah cerita apa-apa tentang ini gitu. Dan jadi gue baru di situ langsung gue inget aja begitu pas ada cerita seperti ini, oh relate banget nih. Jadi apapun yang terjadi di sesuatu orang tuh kita nggak bisa asumsi langsung gitu. Ya mungkin kalau dari luaran lu akan gitu ya. Cuma ketika pas kita kenal personnya gitu, jadi kayak anjir, ini sebenarnya yang dia lakukan tuh nggak bagus. Ya maksudnya kita tidak bilang itu positif, tapi ibu gitu loh. Jadi kayak gimana ya gitu gue apa? Tinggi banget. Gitu kayak ini gede banget. Nah, makanya itu terus gue langsung gue ambil untuk dapetin si inilah maksudnya kayak buat ceritanya di sini. Gue sempat cerita juga sama teman-teman di lokasi gitu, cuman kayak gitu gue tahu tuh bingungnya tuh seperti apa gitu. Kau kan kalau dalam karakter ini seperti satu untuk satu Temen aku itu ada pikiran kayak gitu bisa kalau khususnya stripper Ada beberapa memang dan sebagainya, dan melihat bagaimana wanita-wanita itu terbatas. Cuman ini yang aku perhatikan ini wanita panggilan wanita aku ini caranya agak berbeda. Operasionalnya agak berbeda. Jadi bukan panggil atau di suatu tempat dia melayani gitu, tapi ada cara komunikasi khusus yang lumayan gak semudah itu, dan nanti si akunya nih bisa milih, jadi mau apa enggak, nyaman atau enggak, mau orang itu mau apa enggak, itu bisa memilih. Makanya kelasnya di kelas satu ada beda, makanya katanya ada lah beda-beda. Ada yang mau masuk di situ asik. Yang kelas kakak mana nih? Nggak tahu dimulai dari mana, dimulai dari mana tuh nggak? Apa itu? Perbedaannya. Perbedaannya kalau yang setahu gue, Ricky ngerti gitu. anjir gue jadi mereka punya hak memilih, terus juga mereka setahu gue juga tidak, biasanya sih tidak di Indonesia ya, kalau yang udah pasangan. Biasanya kelas satu tuh mereka public juga gitu ya. Nah itu gue nggak tahu tuh. Ngerti ya. Jadi aku khusus riset mendatangi wanita, kalau waktu itu kan misalnya berperan jadi drug dealer, terus aku datengin drug dealer yang udah kebetulan keluar dari penjara, suruh wawancara lo operasional gimana, ini memang tidak secara langsung gitu. Tetapi ya itu tadi ada di sekitar kita yang tadi kayak sekitar kita mendapat lingkungan kita yang punya peran atau profesi yang dengan alasan kuat masing-masing dan pilihan masing-masing gitu. Atau kenapa mereka mungkin ternyata yang kayak Rumi cerita kan ada alasan kuat di balik itu. Jadi kita nggak bisa menjawab. Tapi di lingkungan kita ini ada. Tapi sekali lagi kita tidak membenarkan ya. Ya kita tidak membenarkan, tidak bilang ini berarti ini hanya sebuah kehidupan aja, sebuah ya. Semuanya itu juga profesi yang tidak diinginkan ya sama manusia Aku sendiri nggak ya. yakin ada yang mau juga sih. Tapi ada yang mau. Iya sebenarnya ada di Mungkin karena sebab akibat juga ya kan. Beda itu kebetulan kita ketemu pas yang nggak mau aja. Oh ada yang suka ya? atau mungkin Ada yang suka ya? Ada. atau mungkin kayak nggak tahu hal lain gitu, misalnya misalkan ada di Bangladesh gitu yang lahir ya born and raised dari situ, tapi nggak tahu yang lain, nggak tahu keadilan salah. Tapi yang soal artis gimana kamu lah? Yang soal artis, katanya ada yang melakukan
memang ada yang nggak cuma di aktor, kalau istilahnya orang kantor, orang trainer, ilmuwan mungkin, dokter juga bisa ada kemungkinan untuk beliau, mana kita tahu gitu kan. Itu kita nggak pernah bisa nebak. Jadi kalaupun ada orang kubur yang kata nggak ada, itu pilihan mereka ya biarin aja. Jadi aku bilang adegan kayak gitu cuma satu bohongnya nama unik adegan bohongnya lagi dari semua episode adegan kayak gitu cuma dua dan sama Winky karena itu diperkenalkan foto Ambar tuh memang pembeo kalau nggak ada adegan kayak gitu kenapa itu kalau masak itu cuma masak ada tapi tidak ada yang seperti kalian pikirkan tentang kalian itu dari awal tidak itu semua berikan drama yang begitu dalam dan dibumi oleh komedi yang begitu fresh. Memang ada adegan itu juga adegannya komedi, adegan begininya komedi, nggak ada adegan yang kalian harapkan, nggak ada apa yang terjadi. Tapi ini adalah sesuatu yang menarik juga karena